Ya, jadi mereka nih korban nih setiap hari harus mendapat nomor tuh paling tidak 1. Jadi sebulan tuh harus 17. Oke. 17 Iya, nomor. 17 nomor. Jadi bila mana satu hari nggak dapat nomor, itu kena siksaannya. Entah dia jalan jongkok, puterin lapangan atau gedung, setrum, kalau nggak dicambuk. Hai Pinusian, balik lagi bareng aku, Syafira Salsabila dan juga Wisnu Hasanuddin dalam Teen Talk News Podcast. Program yang selalu menghadirkan informasi menghibur, teraktual, dan pastinya memberikan informasi Yang terpercaya tentunya. terpercaya pastinya. Saya lupa, maaf ya. Maklumi, saya deg-degan banget soalnya teman-teman. Ya. Ini kayak serius banget ya. Iya suasananya. betul. Oke, baik Pinusian. Orang-orang menjadi korban TPPO di Myanmar, di mana mereka disekap, tidak diberi makan dan minum, diancam, disiksa seperti dicambuk, dipukul, disetrum hingga dilempar kursi. Hal itu dilakukan jika korban tidak bekerja dengan mencapai target yang sudah ditentukan. Bahkan penyiksaan tersebut dikawal dengan pasukan bersenjata. Kasus perdagangan orang di Indonesia cenderung masih tinggi, bahkan eskalasinya terus meningkat. Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak mencatat, pada tahun 2021, 678 orang menjadi korban tindak pidana penjualan orang. Betul, kemudian tahun 2022 sebanyak 2.356 korban meliputi anak-anak sebanyak 50,97% dan perempuan sebanyak 46,14%. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga mencatat pada Januari 2020 hingga April 2023 ada sekitar 1.859 pekerja migran yang pulang ke tanah air dalam peti mati. Sekitar 90% warga negara Indonesia yang meninggal di luar negeri merupakan pekerja migran tanpa dokumen. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, pada April lalu mengatakan, saat ini diperkirakan ada lebih dari 4,4 juta pekerja migran Indonesia tanpa dokumen luar negeri. Dan kemungkinan besar para pekerja tersebut merupakan korban penempatan ilegal oleh sindikat. Baik Pinusian, lalu kira-kira bagaimana kasus 20 orang yang menjadi korban perdagangan di Myanmar? Berikut Kak Wisnu, di Pintu kali ini kita akan mendengarkan keterangan dari salah satu keluarga korban dan juga salah satu anggota dari SBMI. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Pinusian, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Nur Haida, Ya. orang tua dari salah satu korban 20 WNI di Myanmar. Dan Betul. juga Mas ada Freddy. Mas Freddy sebagai Kuasa hukum dari SBMI. SBMI. Oke. Ibu, kalau saya boleh tahu, Ibu orang tua dari Anak siapa? saya Panji ya, Panji. Panji Apriana. Oke, di belakang ada fotonya, mungkin Ibu boleh ditunjuk yang mana orangnya? Yang ini pakai baju merah. Oh, itu Mas Panji. Iya betul. Oke. Ibu kira-kira sekarang bagaimana kabar dari Ibu sendiri? Alhamdulillah sekarang pada sehat-sehat semua. Puji syukur deh kehadirat Allah yang mana anak-anak ini udah sempat dievakuasi pada tanggal 6 ya. Oke. Selesai, alhamdulillah. Untuk Mas Freddy sendiri bagaimana kabarnya sebelum kita melanjutkan perbincangan kepada hari ini? Sehat ya? Tadi dapat informasi bahwa Mas Freddy ini dari Bariskrim ya Mas ya? Dari Serikat Buruh Serikat Migran Buruh Indonesia. Oh, dari Serikat Buruh Migran Indonesia. Jadi Indonesia. masih berbicara terkait ini Mas ya? Ya. Kasus ini ya, TPPO Kasus. ini, oke. Betul. Ibu, mungkin sudah banyak sekali Pinusian di rumah yang sudah tahu mengenai kasus 20 WNI ini yang menjadi korban di Myanmar. Iya. Kira-kira mungkin boleh diceritakan oleh Ibu sendiri selaku orang tua dari korban, kira-kira awalnya kan mereka diiming-imingi untuk pergi ke Thailand. Iya betul. Tapi ternyata mereka malah bekerja ke Myanmar. Ya, betul. Itu kira-kira bagaimana cerita awalnya? Itu semua ya Mbak, prosesnya cepat banget. Jadi anak saya tuh memang setelah resign dari salah satu perusahaan, ditawarin sama ya nggak jauh lah, tetangga deket sama rumah. Oke. Jadi dia bilang mau nggak anak saya tuh kerja di Thailand. Ya dia bilang dijanjikan gaji 12 juta, dalam seminggu dapat libur 1 hari, ada bonus, terus tempat tinggal gratis, makan sehari 4 kali gratis. Jadi mereka itu, Panji itu dihubungilah sama sponsor yang sekarang udah jadi tersangka. Oke. Akhirnya ditelepon, cuma selang 4 hari Panji langsung terbang ke Thailand. 4 hari. 4 hari dan bikin paspor juga 1 jam jadi. 1 jam. Oke. Ibu, Berarti
berkaitan tentang yang direkrut itu kan langsung berangkat ya. Iya. Katanya itu informasinya tuh didapatkan oleh Mas Panji atau Iya. teman-teman yang lainnya, katanya tuh dari sosial media. Itu betul Ibu? Bukan, kalau Panji sendiri, khususnya Panji sendiri ya, Iya. itu dari tetangga. Dari tetangga langsung berarti. Iya, betul. Untuk yang lainnya berarti dari sosial media. Ada yang dari sosial media sama juga ada dari seperti kayak kalau ini LPK ya, lembaga pelatihan kerja itu ada. oke. Tapi itu dari Sukabumi ya. Oh korbannya dari iya iya Sukabumi. iya. iya. Tetangga berarti bisa dibilang orang dekat juga. Iya ya? betul, makanya di sini kenapa saya percaya gitu karena orang orang terdekat gitu Iya. yang kasih apa loker itu, masa iya dia mau ngejerumusin anak saya itu doang gitu. Iya, betul. Ternyata ya luar biasa. Berarti dijanjikan awalnya itu digaji sebesar 12 12 juta rupiah. ya betul. Dalam rupiah? Dalam rupiah. Oke. Tapi sebelum mereka berangkat, kan dengan proses yang begitu cepat, Iya. kira-kira Ibu ada kecurigaan nggak sih? Sebenarnya sih ada kecurigaan, cuma dia bilang katanya ini sebenarnya aslinya orang udah mau berangkat tapi di cancel karena medikal. Ya nggak kurang bagus, jadi coba-coba Panji bisa nggak gitu. Kecurigaan sih itu dia ibu bilang mungkin enggak ya karena tetangga deket lah, nggak mungkin lah dia mau ngejahatin kita gitu ya, tetangga juga. Tapi ternyata ya inilah emang orang terdekat yang biasa suka nyakitin hati seseorang tuh orang terdekat. Malah lebih tajam ya Nah orang terdekat musuhnya. betul. Tapi mereka berani juga ya, maksudnya menipu Iya. orang terdekat. Berani Ibu sih. kalau boleh tahu, Mas Panji sendiri itu lulusan S1 atau memang? Dia di D3 ya, tapi Oh, D3. itu Iya, tapi iya. banyak lah di antara kita ini di antara korban ini semua rata-rata ada yang S1 ada di Bandung, ada yang dari negeri Bandung juga ada. Iya, banyak iya. ya. Nah untuk untuk Mas Panji sendiri berbicara nggak ke Ibu kalau misalnya ternyata nih dari perusahaan di Thailand itu dikasih job desk untuk bekerja di perusahaan apa gitu, disebutin nggak oleh Mas Panji sendiri? Kemarin tuh lagi Panji sebelum berangkat tuh kan ada SPK-nya. Iya. Dia bilang kan operator marketing. Jadi Panji itu cuma ibaratnya ngituin komputer aja. Cuma syaratnya yaitu dia harus bisa bahasa Inggris sama typingnya cepet. Nah jadi anak saya nih Panji tuh dicoba juga typingnya, ternyata ya lumayan bisa. Akhirnya dia berangkat lolos. Gitu. Kan tadi ada yang mendapatkan kerjaan ini dari sosial media juga ya? Betul, Ibu ada, ya? ada. Untuk dari Mas Freddy, dari SBMI sendiri, itu apakah ada program yang dimana dia tuh bisa menanggulangi atau mengurangi iklan-iklan sosial media yang ternyata pekerjaannya tuh kayak kurang jelas gitu? Kalau sampai saat ini belum ada, Mbak. Belum ada? Belum ada, memang ini tugasnya pemerintah. Oke. Karena memang dari pemerintah amanat Undang-Undang 18 tahun 2017 yang seharusnya informasi itu didapatkan dari desa. Iya. Dari desa berarti kepala desanya harus Penyuluhan. Ya, Ya, penyuluhan, penyuluhan. sosialisasi. Oke. Jadi ada peran kepala desa, ada peran kepala daerah, kemudian sampai ke pusat. Oke. Berarti bisa dibilang ini juga menjadi PR pemerintah ya? Benar, Ya, untuk betul. memberikan Memang bantuan. kekurangan sosialisasi akhirnya para pekerja ini mendapatkan informasi yang terkadang menipu gitu kan. Ya, yang digunakan oleh calo-calo ataupun sponsor melalui media sosial yang ada gitu, seperti Facebook, Instagram, kemudian bisa lewat TikTok ada. Telegram, itu banyak juga yang dari Telegram. Nah menurut Mas Freddy ya, berarti dalam undang-undang tersebut ada yang salah nggak secara implementasinya gitu? Sebenarnya tidak ada yang salah, Bang. Tetapi memang untuk sosialisasinya, karena kenapa? Seharusnya di daerah itu ada namanya layanan terpadu satu atap, LTSA, di mana calon pekerja bisa mendatangi LTSA tersebut untuk mendapatkan informasi dan pembuatan dokumen-dokumen seperti perlengkapan untuk berangkat ke luar negeri. Gitu. Oke, siap. Tapi untuk Ibu, Ibu Nurhaida, setelah Mas Panji ini berangkat ke Myanmar, apakah Ibu sudah tahu bahwa di sana mereka dipekerjakan mungkin bukan sesuai dengan job desk-nya? Mereka kan awalnya ditawari sebagai customer service, Iya, betul. sebagai Operator marketing. betul. Tiba-tiba mereka jadi scammer. Ya. Ya, Jadi pas Panji itu nyampe di Bangkok, di Thailand tuh dia udah ngomong ini, Aji udah nyampe di Bangkok, tapi kira-kira kalau mau masuk ke kotanya mungkin perlu waktu cuma 1 jam. Ternyata dari Bangkok itu dibawa Panji tuh ke Myanmar 12 jam perjalanan darat. Oh,
Oh, jadi mereka nggak tahu. Nggak tahu. Jadi memang taunya mereka itu memang dijanjikannya ke Thailand, bukannya ke Myanmar, bukannya ke Miyawadi. Dari Thailand tuh ke Mae Sot tuh 12 jam. Dari Mae Sot ke Miyawadi lagi 1 jam. Lewat penyeberangan kapal klotok gitu, penyeberangan kali. Itu sudah Sungai. totalnya 20 orang. 20 orang. Oh, jadi mereka itu bareng-bareng berapa? Oh enggak, jadi bareng-barengnya dia bertahap ya, Mbak. Panji itu yang kalau nggak salah yang keberangkatan yang pertama. Oh, Panji. Jadi dari mulai bulan Oktober dia udah berangkat, Oktober, November pasti dia selalu ada keberangkatan sampai kalau nggak salah dia Desember tutup, dia udah nggak ngeberangkatin lagi. Tapi totalnya 20 yang rekrutnya sama sponsornya, yaitu dia yang tersangka Andri dan Anita. Nah Ibu, kan saat pemberangkatan Mas Panji itu, Iya. orang terdekat tersebut itu ada di dekat rumah Ibu itu, maksudnya dia masih tinggal di situ atau ikut bekerja ke sana? Enggak, jadi mereka tuh memang cuma jadi ngerekrut doang. Jadi mereka nggak berangkat kerja di sana. Artinya mereka tetap stay di Bekasi di Harapan Indah. Oke. Nggak kemana-mana. Jadi menurut dia nih sampai dengan tadi tuh dia bilang dia nggak tahu tuh kalau dia dipekerjakan anak-anak dipekerjakan sana jadi scammer. Dia pikir tetap aja praktek marketing, tapi saya bilang emang jadi scammer, emang kamu sebenarnya aslinya tahu. Iya. Nggak mungkin lah nggak tahu, benar Mungkin nggak? mereka nggak enak juga untuk bilang ke Nah, keluarga iya untuk betul. membuat khawatir Iya, ya. betul. Tapi scammernya sebagai penipuan investasi atau? Iya, penipuan investasi ya. Jadi bila mana tuh anak. Jadi gini, perusahaan itu hebat banget IT-nya, dia sampai anak itu dapat satu nomor, misalnya customer satu aja, tapi dia bisa langsung tahu data-datanya nih. Oke. Kayak kekayaannya berapa semua bisa tahu. Jadi harus di lobby tuh nomor itu harus invest. Harus invest. Itulah di sana pekerjaan anak saya. Oke, mungkin seperti kripto mungkin ya. Iya, aplikasi tersebut. betul kayak kripto gitu. Oke. Berarti kan itu enggak dari Indonesia aja kan, Iya. masih ada dari beberapa negara lain. Mm-mm. Itu berarti job desk-nya itu karena Mas Panji dari Indonesia, Iya. beliau pun dapat job desk untuk mencari nomor di Indonesia. Enggak juga, tapi enggak? dia enggak juga. Kadang-kadang luar negeri semua. Oh. Enggak harus susah Indonesia. berarti ya. Susah sangat. Lingkupnya internasional berarti Bu ya? Nah, betul. Iya, Jadi iya, dia iya. harus memang benar bisa bahasa Inggris sama itu dia sama typingnya. Typing. Kecuali misalnya salah satu misalnya korban nggak kurang bahasa Inggrisnya kurang bisa, nanti kita ada leadernya gitu. Kayak Panji tuh ada leadernya. oke. Dari Singapura ada, dari Malaysia ada. Nah dia yang ngedampingin. Setelah orang itu invest, langsung hilang lagi nomornya. Nomornya Panji hilang. Oke, Ibu izin bertanya. Kalau misalnya hari pertama saat Panji tiba gitu di Thailand ya, dia menginformasikan bahwa dia tibanya di Thailand gitu atau di Myanmar saat sampai Lagi di lokasi. pertama datang tuh dia memang langsung bilang di Thailand. Terus setelah nggak boleh main HP, nggak boleh main HP dulu, karena dia lagi perjalanan 12 jam. Setelah besok dia kasih tahu, bukan di Thailand, Mak, Aji, lewat sungai-sungai, hutan-hutan kayak gitu. Jadi 12 jam dari Thailand. Aji mah kayaknya ya udah di sini udah nggak bakal bisa pulang lagi. Oh, udah Tahu, udah pasrah dia. Kalau dari SBMI sendiri, Mas, apakah sebelumnya pernah ada kasus juga pekerja-pekerja yang mungkin awalnya dijanjikan di Thailand atau di mana tiba-tiba malah ke Myanmar atau misalkan ke Kamboja gitu? Iya, yang saya ketahui nih Mbak ya, kalau kasus online scam ini memang dimulai di tahun 2020. 2020, Iya, pada oke. saat itu Masih baru berarti ya Mas ya? masih. Memang ada yang mengatakan dari tahun 2017 memang sudah mulai, tetapi puncaknya tidak isunya tidak seperti sekarang kan. Iya, iya. Memang tahun 2020 itu ada kasus di Kamboja 175 orang yang dibantu oleh pemerintah dipulangkan ke Indonesia. Oh, berhasil? Ya berhasil dipulangkan. Namun lewat kasus itu belum pencegahannya belum ada. Akhirnya kami sebenarnya SBMI memang selalu mendorong pemerintah supaya ini harus ditangani serius Bang, karena ini tindak pidana perdagangan orang yang harus kita berantas bersama. Bukan hanya memulangkan, tetapi kita harus fokus juga dengan penegakan hukum. Iya, sindikat-sindikatnya. Sindikatnya siapa yang Jerai. terlibat, mungkin ya ada oknum-oknum juga kan yang terlibat kan. Makanya kita selalu mendorong pihak kepolisian Republik Indonesia untuk bekerja memberantas tindak pidana perdagangan orang. Oke. Mungkin gini Mas, kalau misalnya untuk SBMI kan, Serikat Buruh Migran Indonesia ya. Nah, berarti itu menangani terkait memang yang orang-orang bekerja di luar dan harus
ikut organisasi SBMI atau tidak? Tidak, Oh, tidak juga. tidak juga. Berarti di luar itu Mas tetap menangani itu. Tetap. Oh, oke. Kami selalu misalkan orang mau konsultasi, Oke. bertanya ya kami harus memberikan informasi gitu. Dan SBMI ini Mbak sama Mas, dia tuh alumni semua TPPO. Ya. Kalau Oh, ini iya. Bang Freddy ini dulu di kapal ikan, nggak Di pernah kapal dikasih ikan, makan, iya. jadi dia minumnya dengan air AC. Dengan Air AC. air Masya Allah. asin. Nggak dikasih minumnya air AC. Waduh. Semua SBMI korban TPPO. Ya. Berapa lama tuh? Jadi sukarelawan dia, Mas. Saya 18 bulan saya nggak sandar, Pak. Nggak sadar. Nggak sandar, kapalnya nggak ya, sandar. saya di laut itu selama 18 bulan ya. Keluarga saya sudah mengatakan bahwa mungkin saya udah meninggal gitu kan. Ya karena 18 bulan saya tidak bisa mengabari keluarga dan ya sangat menderita lah di atas kapal gitu kan. Walaupun mendapat penyiksaan juga kita mau lapor kemana gitu Bang. Iya, Memang banyak terjadi ya teman-teman saya ada yang lompat ke laut, kemudian juga ada yang sakit-sakitan gitu kan. Ya Banyak banyak. tragedi. Oh, jadi ternyata SBM itu mayoritas alumni dari Iya. TPPO Iya, korban, Iya. bukan kalau alumni kesannya baik gitu. Bu. Ini kan kenanya negatif gitu. Aduh, ternyata korban, wah luar biasa. Iya, betul-betul. Jadi mungkin Mas Sekarang. karena punya pengalaman seperti itu, jadi jangan sampai ada akhirnya Mas dengan teman-teman SBMI mengupayakan hal tersebut untuk Iya. penegakan hukum, Benar, gitu ya, Bang. penegakan Bantu keadilan. mendampingi karena memang prinsip di SBMI kita bukan seperti pengacara Bang. Oh, Walaupun bukan. kami menerima kuasa, Iya. tapi kita ada prinsip swabela. Jadi korbannya harus terjun langsung berjuang juga sama kita dampingi sampai kemana pun kita dampingi. Gitu. Betul. Tetapi ada prinsip swabela yaitu korbannya harus terlibat. Oke. Baik untuk Ibu Nurhaidah. Ya. Kan di sosial media terutama ya banyak sekali video-video beredar tentang 20 WNI ini di belakang yang mereka tuh memberikan pernyataan bahwa mereka tuh disiksa, Iya, tidak diberi betul. makan dan minum Betul. gitu kan. Itu yang menyebarkan pertama kali itu Ibu Nurhaidah dan keluarga lainnya. Nah, jadi udah lumayan putus asa ya Mbak, kita Iya. lapor sana lapor sini. Oh, sempat melapor juga Iya, sebelumnya. lama banget prosesnya. Ya mungkin Indonesia gitulah Mbak. Kalau nggak viral, Iya. Nggak nggak akan ada keadilan. diurus. Ya, nggak Betul, akan diurus. setuju. Akhirnya kita bikin nih ibu-ibu nih ide bagaimana nih, tadinya kita mau aslinya mah kepingin kemana ya Mbak? Kepengen demo di kantornya Pak Presiden, di istana Pak Oh, Presiden. iya. Tapi akhirnya kita bikin IG di mana dibebaskan kami. Lumayan juga dapat atensi dari netizen semuanya. Akhirnya saya minta bantuan dari anak tuh untuk ke Bang Uya. Alhamdulillah Dari sana dia mulai. direspon baik sama bos Uya. Alhamdulillah naik. Iya. Dah. Eh, Naik Langsung semua. viral. Langsung Ibu, viral. berarti kan Ibu bilang tuh katanya koordinasi dengan ibu-ibu yang lain ya? Iya. Maksudnya Ibu dari korban-korban juga kan? Iya betul. Nah itu Ibu bisa dapat kontak mereka itu dari mana? Nah, jadi ini anak-anak sebelum udah sering disekap, jadi mereka ngumpulin data, nomor teleponnya yang ini, maksudnya ini yang di Jakarta biar dihubungin yang ini, dikasih semua, jadi salah satu langsung ngirim ke kita, dibikinlah satu grup nih untuk keluarga korban. Oke. Jadi bila mana setiap hari itu ada aja perkembangannya, misalnya anak yang disiksa atau anak yang apa, itu pasti ada. Kan sebelumnya mereka dikasih waktu kan untuk Iya. pegang handphone untuk Iya, mengabari betul. keluarga mungkin di rumah. Nah setelah viral itu mereka masih sering menghubungi atau tiba-tiba disita handphonenya? Jadi setelah viral itu makanya handphone habis disita semua. Jadi pihak perusahaan tuh ngelihat dari handphone anak-anak adalah salah satu handphone anak-anak Oh, itu yang dicek ketangkep. juga? Ya, dicek. Ketangkep yang itu dia bikin viral videonya yang dibebaskan kami itu. Makanya lagi kemarin disekap tuh mereka dibeda-bedain. Ada yang posisi di kamar, posisi di pos army, dan yang salah satu lagi penyekapan di bawah tanah, di bawah ruangan. Itu bedanya apa per penyekapan itu? Jadi menurut anak-anak di sana tuh yang penyekapan yang 4 orang itu yang bener-bener ibaratnya dia yang bikin viral gitu loh. Ibaratnya provokator bilangnya. iya. Kayak gitu. seperti Dianggap itu. provokator Iya, oleh dianggap pihak provokator, perusahaan. kayak Oke, gitu. iya. Bu, katanya tuh selama penginapan gitu katanya dikawal sama orang bersenjata. Jadi Itu gimana tuh Bu yang ceritanya? maksudnya untuk yang sekarang? Iya. Iya. Oh enggak, kalau yang sekarang ini alhamdulillah mungkin pemerintah itu bekerja sama pihak KBRI sana. Jadi anak-anak pas dievakuasi sama jejaring di KBRI sana sampai dengan di sini alhamdulillah enggak. Oh enggak. Enggak. Selama penyiksaan pun enggak ada yang orang bawa bersenjata itu enggak ada. Oh selama penyiksaan enggak ada. Oh iya, berarti selama penyiksaan pun enggak ada
orang yang bawa senjata itu, Bu, nggak ada ya? Nggak ada. Kalau Oh. untuk bersenjata itu, kalau yang pernah kemarin-kemarin itu ya untuk seperti kayak pos army itu pasti di perusahaan itu pasti dijaga sama militer. Oh. Tapi dijaga juga sama sipil yang bersenjata. Sipil Militer yang Myanmar. bersenjata. Iya. Oh, jadi ada kerjasama. Ada kerjasama. Jadi di ruangan satu kompleks gitu memang semua bersenjata semua. Oh, berarti ini bukan Nggak bakal bisa keluar itu dengan selamat, nggak akan bisa keluar dengan selamat. berarti bukan hanya oknum dari perusahaan tertentu ya, berarti Bukan. ada kerjasama juga Iya antara betul. Militer sama aparat dengan dari Myanmar. ya betul. Mungkin ini juga yang dibilang kenapa budaya itu berbahaya. Mungkin Iya betul. karena alasan itu juga kali ya Pak Wisnu ya. betul. Nah, Negara. Ibu kan tadi dibedakan per kamar ya? Iya. Itu. Yang paling parah itu kamar yang mana? Kamar yang 4. Yang 4. Iya. Yang tadi yang tadi itu. lokasi. Ya. Ya akhirnya baiklah setelah anak-anak dievakuasi, Bareskrim datang ke sana. Alhamdulillah masih bisa menyaksikan anak-anak yang disiksa itu luar biasa. Apa saja Ibu luka-luka di badannya? Kayak yang berempat itu yang antara lain yang ada yang patah tangan sini sampai ininya bolong. Oke. Oke. Yang palanya bocor tuh masih ada. Yang perempuan tuh Novi habis memar-memar sebadannya. Oke. Alhamdulillah pihak Bareskrim ngelihat. Jadi ibaratnya bukannya omongan semata atau sebuah ancaman atau sebuah gertakan dari kita pihak 20 orang WNI ini, tapi emang kenyataan. Itu mereka sempat dibawa ke dokter kah? Iya, kalau sampai di Bangkok udah dibawa ke dokter. Kalau di sana nggak dibawa ke dokter. Nggak dibawa? Nggak. Jadi posisi dalam keadaan penyekapan mereka mau dievakuasi masih berdarah-darah, darahnya kering, jadi pakai tisu basah dilap nih semua. Aduh, perih ya. Ya. Berarti kalau penyiksaan itu kan pasti ada alasannya gitu, Bu ya. Misalnya salah satu dari WNI tersebut melakukan kesalahan, ya. Iya, Nah, betul. itu biasanya untuk Mas Panji sendiri. Mas Panji bercerita nggak kalau misalnya dia dipukul atau disetrum itu karena dia melakukan apa gitu? Ya, jadi mereka nih korban nih setiap hari harus mendapat nomor tuh paling tidak 1. Jadi sebulan tuh harus 17. Oke. 17 Iya, nomor. 17 nomor. Jadi bila mana satu hari nggak dapat nomor, itu kena siksaannya. Siksaan. Entah dia jalan jongkok, puterin lapangan atau gedung, setrum, kalau nggak dicambuk. Itu dipilih atau harus menjalani semuanya, Bu? Harus menjalani semuanya. Semua penyiksaan Harus tersebut? nggak dipilih. Oh, dipilih. Kamu mau disetrum atau Iya. mau gitu. Iya. Tapi saya mendengar katanya kan awalnya diiming-iming gaji 12 juta Iya, rupiah. betul. Tapi setelah datang ke sana justru malah mereka dijerat hutang. Iya, Itu betul. bagaimana Ibu? Itu contohnya anak saya banget. Jadi Panji ini lumayan karena disiksa terus mungkin sakit ya. Jadi Iya. dia nggak nahan sakit. Selama 3 hari berturut-turut Panji itu ke dokter. Jadi total utangnya 20 juta sama perusahaan. Jadi sampai dengan kemarin dievakuasi anak saya masih punya utang. Tapi untungnya dibebasin. Iya. Alhamdulillah. Berarti bukan malah diobatin, bukan malah digaji, tapi malah dijerat Jerat hutang, betul. Itulah Ibaratnya udah jatuh tapi ketiban malah tangga. Betul. pula ya. Waduh, ini saya lagi mikirin gitu, Bu. Gimana Perasaan apa enggak? gitu, Ya kan, iya, bener apa perasaan enggak? bukan kebenaran ya, Bu, kayak perasaannya gitu bagaimana gitu. Apalagi ibu sebagai orang tua gitu kan yang jauh dari anak. Kalau gitu. anak-anak korban masih ada yang trauma ya Mbak. Jadi mereka ini pinter. Jadi kalau mau disiksa anak-anak tuh Iya. disetelin musik dulu. Suaranya gede. Oh, biar- Jadi biar dia teriak-teriak tuh nggak ada yang kedengeran. Oke. Ya nggak Bang Freddy. Makanya Mau dicambuk diapain jadi ngedengerin musik dulu. Jadi mereka sempet kemarin tuh udah dievakuasi ngedenger suara musik tuh masih trauma. Sama lihat gedung-gedung tuh perasaan dia kayak mau dibawa lagi ke Miyawadi. Dia takut banget. Iya, iya. Lumayan ada 5 orang yang kayak rada-rada kena depresi ya. Oh iya. Kalau untuk Mas Freddy dulu ketika di kapal mungkin sama juga sistemnya seperti itu penyiksaannya. Kalau penyiksaannya lebih pada waktu kerja, Pak. Waktu kerja eksploitasinya waktu kerja yang sangat berlebihan, itu bisa 18 jam, bahkan bisa sampai 25 jam. Karena 25 kita jam. menangkap ikan itu tidak ada batasan. Tidak ada batas Ya, waktu gitu tidak ada maksudnya. batas waktu. Jadi dipaksa ya harus bekerja minimal 18 jam, bisa lebih daripada itu. Kayak di film ya. Iya. Berarti Mas Freddy nih ya. Kalau Mas Freddy pernah nggak melakukan perlawanan terhadap bos atau yang mungkin nyuruh-nyuruh Mas seperti itu gitu? Ada nggak perlawanan dari Mas atau mungkin kawan-kawan gitu? Waktu di kapal, Bang ya? Iya, waktu di kapal. Di kapal memang ada kekerasan. Pertama kali kita kerja, itu kita kaget, Bang.
kita bekerja sampai 30 jam karena memang pada saat itu kita belum senior kan, belum belum terlalu paham bagaimana mekanisme pekerjaannya seperti apa biar cepat. Tapi pada saat itu kita kerja 30 jam, kemudian ada yang lelet tuh kerjanya. Nah itu langsung dipukul tuh sama mandor kan, orang Tegal, di pelipis matanya. Ini saya bilang ini udah pelanggaran nih, nggak bisa diteruskan. Akhirnya kita berontak, tetapi berontak juga akhirnya kita 4 hari nggak dikasih makan, Bang. 4 hari nggak dikasih makan. Akhirnya kaptennya melihat nih yang provokator siapa, akhirnya dipindah-pindah kapal gitu. Oh, dipisah kapalnya. Sama juga ya sistemnya. Iya. Oke, baik Ibu, kalau dari 20 WNI tadi yang mungkin menjadi korban kan sekarang sudah ada di Thailand, Bangkok. Ya, Bangkok. Itu kan mereka ketika viral kan sempat diancam ya. Iya. Katanya kalau Jokowi aja tuh nggak bisa nyelamatin kalian gitu, betul, karena betul. nggak ada yang bisa masuk ke sini. Betul. Gitu. Tapi gimana akhirnya mereka bisa dievakuasi, berhasil gitu dievakuasi dari Myanmar, akhirnya sekarang ke Bangkok, ke Thailand. Sempet juga tuh Mbak ngedenger Panji kasih laporan seperti itu, anak-anak kasih laporan kayak gitu, kita bikin podcast nih. Di Bang Uya, di Bos Uya, akhirnya di situ didampingi sama Bang Martin, kasihlah solusinya seperti ini. Ya akhirnya kita ngungkapin sebagai keluarga korban yang mana Pak Jokowi ditantang lah supaya nggak bakal bisa mengevakuasi anak-anak. Akhirnya alhamdulillah dibantu dengan Bos Uya, dengan Mbak Nilu Jelantik ya kan, semuanya sama netizen, sama media semua kita terima kasih. Akhirnya Pak Jokowi bikin statement pas di tanggal 5 ya, di kalau nggak salah lagi ada. Iya, jadi harus segera dievakuasi anak-anak korban di Myanmar 20 orang itu. Itu kalau nggak salah tanggal 5 ya. Pak Presiden bikin statement kayak gitu. Alhamdulillah tanggal 6 bergerak semuanya, anak-anak bisa dievakuasi. Kira-kira kapan Ibu mereka akan pulang ke Indonesia? Mereka lagi menjalani prosedur di sana dulu ya, IOM, terus Barreskrim Thailand, terus keimigrasian yang overstay gitu aja. Nah, kalau Mas Freddy, untuk SBMI sendiri tuh upaya apa yang sudah dilakukan sampai akhirnya bisa juga nih berbarengan dengan pemerintah ya? Itu dari awal tuh apa aja yang udah diupayakan sebelumnya? Memang kasus ini masuk 20 WNI Myanmar ini di akhir Februari, Bang. Di akhir Februari, oke. Tapi kan kita ada SOP penanganan kasus, tidak langsung nih. Misalnya kita menerima aduan, kita langsung bergerak nggak. Jadi kita harus mengumpulkan dulu dokumennya, kemudian dari daerah mana saja, kemudian kita tulis kronologi supaya kita bisa mengidentifikasi ini korban tindak pidana perdagangan orang atau penempatan unprocedural. Jadi kita harus menganalisa. Dari cerita teman-teman yang 20 orang di di Myanmar ini memang masuk ke 3 unsur tindak pidana perdagangan orang. TPPO itu. Kami melakukan upaya yang pertama evakuasi, Bang. Karena mereka ini terancam bahaya. Betul. Karena berada di wilayah konflik bersenjata. Nah, akhirnya kami mengadukan dengan mendampingi ibu-ibu ke Kemenlu, kemudian kita menunggu upaya-upaya yang dilakukan Kemenlu, tetapi belum juga menemui hasil. Akhirnya kita mendampingi ibu-ibu ke Komnas HAM. Komnas HAM ditanggapi? Masih Komnas HAM juga sebenarnya dia berupaya untuk mendorong pemerintah supaya melakukan langkah-langkah untuk melakukan evakuasi. Nah, akhirnya setelah podcastnya Uya Kuya, kita sepakat karena memang sudah diidentifikasi ini tersangkanya dan ini nama-namanya, akhirnya kita laporkan ke Barreskrim dan alhamdulillah mendapatkan LP. Jadi momen yang tepat pada saat itu banyak wartawan, Bang. Banyak media yang meliput. Nah, akhirnya mau tak mau ya harus ditanggapin nih. Karena pada saat itu Ibu Nurida aja belum di BAP, Bang. Akhirnya kelabakan tuh malam-malam polisi datang ke ke rumah Bu Ida, kita dampingi, akhirnya diinterview di sana. Kemudian 3 hari kemudian Kemenlu dan KBRI Yangon, KBRI Bangkok dan otoritas di sana bekerja sama untuk mengevakuasi anak-anak dari Mewadi ke Mysore. Berarti itu rentan waktu berapa bulan tuh Mas untuk
Untuk sampai sekarang. Untuk sampai sekarang itu. Untuk berapa? sampai sekarang Februari 4 bulan. 4 bulan ya berarti. 4 bulan. Berarti terus kita mengupayakan Terus, terus, Bang. sampai akhirnya di puncaknya di viral. Iya. Ya. Akhirnya pas Laporan. viral baru mencuat semua informasi tentang 20 WNI ini. Iya, benar. Iya. Semoga kedepannya pemerintah apa ya, jangan seperti itu lah Ya, ya. tidak Iya. lebih memperhatikan ya, lebih Iya, memperhatikan. beberapa kasus yang terjadi juga. Baik Ibu, kan 20 tadi kan semuanya 20 full Iya. tim udah di Bangkok, Iya, Thailand. betul. Itu kan sebenarnya sempat ada yang dijual kan, 4 orang. Iya, betul. 150 juta per orang. Iya, betul. Itu mereka gimana ceritanya bisa bergabung juga, bisa dievakuasi juga bareng-bareng, padahal kan mereka udah beda perusahaan. Iya, jadi pas pada saat penyekapan tuh kan yang 10 orang, yang 6 sama yang 4. Oke. Jadi yang diambil nih yang di 10 orang. Oh, yang pertama dulu. Pertama dulu. Jadi 4 diambil, dijual sama perusahaan lain, 1 per kepala tuh dia minta harga 150 juta. Jadi 600 dikeluarin. Akhirnya nih anak yang 4 ini WNI Indonesia tuh teman-temannya, teman-teman Panji dibawalah ke perusahaan yang baru. Oke. Ternyata baru dapat 3 hari 4 hari perusahaan baru itu baru tahu kalau anak-anak itu oke. udah viral di Indonesia Jadi yang mereka lagi dicari. Beli tapi belum tahu. Belum mereka tahu. viral. Akhirnya mungkin perusahaan ini yang baru ini nggak mau bermasalah sama Indonesia. Oke. Akhirnya yang 4 tuh dipulangin lah. Dipulangin. Iya. Oke. Sampailah di KBRI Mysore, dia nunggu sampai yang 16 ini menyusul. Tapi saat dilepaskan itu berkas-berkas Mas Panji dan teman-teman yang lain itu dipulangin atau bagaimana, Bu? Jadi yang paspor dipulangin. Oh, Paspor dipulangin. doang, Pak. Iya, Tapi iya. HP enggak sama sekali. Habis HP semuanya. Tapi ada kompensasi kah atau misalkan diberi uang? Enggak. Oh, Sama sekali enggak enggak. sama Enggak ada sama enggak, sekali. iya. Wah. Sama sekali enggak ada. Tapi hutang pun Utang tapi ya alhamdulillah utangnya udah lunas udah gitu. lunas. Udah Oke. Wah. gitu. Paling banyak berapa hutang yang di Yang hutang tuh yang anak-anak yang pada sakit itu ya paling banyak anak saya 6 juta. Sisa 6 juta lagi dari 20 juta, sisa 6 juta lagi. Oh, paling banyak Mas Panji Mas berarti. Panji ya. Mas Panji itu karena yang masuk rumah sakit tadi. Iya, rumah sakit dia 3 hari, Oke. dia perutnya bengkak tuh 3 hari, terus yang selebihnya dia kejang-kejang. Oke. Karena disetrum, karena dicambuk dia kejang-kejang. Oke. Ibu, aku kan kemarin sempat lihat juga di beberapa media, Iya. katanya ada istilah tukar kepala. Jadi ketika satu itu pulang harus ditukar dengan 3 kepala. Itu apakah Mas Panji juga salah satu korban dari tukar kepala atau Kalau Panji bagaimana? enggak, tapi Enggak, tapi ada yang lain? salah satu teman tuh ada. itu bagaimana sistemnya Ibu? Jadi sistemnya kayak gini, seperti kayak Panji misalnya, belum jatuh kontraknya kan setahun. Oke. Sebelum setahun itu minta pulang, ya tapi harus tukar kepala. Jadi Panji harus cari orang yang di Indonesia 3 orang, baru Panji bisa keluar. Tapi sempat nggak saking sudah pasrahnya mungkin Mas Panji kepikiran. ya di sana kepikiran. Pernah nggak Ibu ada kepikiran untuk udahlah tukar kepala aja? Enggak sama Enggak ada. sekali. Saya sampai ngomong gini, pernah yang ngebawa Panji itu, referensi Panji juga tuh yang Mbak Yana itu, Iya. dia ngomong, Bu Ida saya mau masukin orang lagi, mau nyari orang lagi, mau dikirim lagi ke Thailand. Ibu ngomong. Oh, ada yang udah. Ya, Mbak Yana tahu nggak kalau Panji itu kerjanya di sana tuh scammer. Tahu nggak kalau dia disiksa? Jadi dia nggak tahu aslinya. Akhirnya dia bilang jangan kerja kayak gini deh. Ya, betul. Cari yang benar aja. Jadi Panji juga kepikiran, "Ma tukar kepala nggak usah. Udah biarin aja. Kamu nikmati dulu. Iya. Pengen tahu ini sampai di mana prosesnya." Iya. Ibu begitu. Kadang-kadang orang tua tahan dulu nak, tahan dulu. Barangkali Iya. dia ada apa perusahaan pasti bisa berubah. Enggak mah, Anji udah nggak kuat ya. Kata. Akhirnya bener. Emang perusahaannya ya notabene ya biadab. gitu. Menyiksa jadinya, Bu ya. Ya, Tapi syukurnya ada jalan. Ya alhamdulillah. Tapi ya damai. sempet yang ngelaluinya tuh persis tanya sama SBMI, kita udah deposit duit dulu ke mana pihak perusahaan yang mana dia minta tadinya satu orang tuh dia minta 43 juta. 43 juta. Catatannya ada untuk jaminan. Dia bilang bukan jaminan tapi untuk biaya penyeberangan. Akhirnya turun, kita ditelepon, pihak keluarga nih ditelepon sama pihak perusahaan. Jadi turun akhirnya minta 15 juta. Oke. Akhirnya dia turun lagi, kata pihak perusahaan, coba pengen tahu 7,5 juta. Kita transfer 7,5 juta satu orang, uang udah di tangan salah satu korban, masuk kalau nggak salah 70 atau 80 juta, masih kurang sedikit. Akhirnya penggalangan dana lah dapatnya dari Mbak Nilu Jalanti. Ketika mau ditransfer, kita nggak tahu ya strategi pemerintah. Kalau dikasih tahu pasti bocor namanya. Iya, iya, Strategi. betul. Akhirnya Betul, Bu. ternyata pas kita mau transfer itu salah satu dari jubirnya PWNI dia ngomong jangan ditransfer dulu Bu Ida, tahan Mama Panji, tahan jangan transfer. Akhirnya alhamdulillah nggak transfer. Anak-anak dikasih deadline-nya jam 7 malam ini kalau nggak organ tubuh mau diambil semuanya mau dijual.
Alhamdulillah abis asar itu dievakuasi sama mitra lokal ya dari sana, dari jejaring KBRI sana. Wah, hebat pemerintah. Luar Nggak ada yang pernah tahu. biasa. Subhanallah dah. Jadi prosesnya apa ya? Kayak di belakang layar ya, tiba-tiba udah dievakuasi. Nah, Iya, ada itu. evakuasi. Sempet juga karena marah sama anak-anak nggak ada yang pada mau ngerti gitu. Coba kamu ini lagi sama perusahaan, minta lagi maksudnya waktu perpanjang, minta spare lagi misal seminggu. Ibu yakin pasti pemerintah, tapi ibu juga nggak yakin kalau pemerintah itu mau secepat itu gitu loh. Iya, betul. Alhamdulillahnya ya cuma beda berapa jam doang. Iya, iya. Akhirnya pemerintah evakuasi. Alhamdulillah ya Allah. Nggak ada yang pernah tahu strateginya pemerintah. Mas, kalau untuk Mas Freddy ya, SBM ini kan berarti khusus terkait migran ya? Iya. Nah, itu Mas sendiri sebelum kasus ini kan yang sangat viral ya? Benar. Kalau ini 20. Nah, tahun sebelumnya atau mungkin sebelum-sebelumnya Mas pernah nggak menangani lebih parah atau mungkin separah ini juga gitu? Kalau separah ini belum Bang. Belum. Ada, ya. Memang dulu pernah ada juga kasus ABK yang meninggal dibuang di Larung tuh kan. Memang sempat naik juga kasusnya. Tapi sekarang hilang lagi nih. Oh iya. Memang belum ada untuk online scam ini untuk yang pertama kalinya Bang. Dan ini yang paling parah menurut Paling Mas parah ya? Karena memang keberadaan mereka di wilayah yang memang sedang berkonflik dengan pemerintah Myanmar gitu. Memang ini kan sipil bersenjata kemudian menguasai kota Mewadi. Oh iya memang Hanya konflik memang ya. kesulitan pemerintah juga untuk mengevakuasi kemarin karena otoritas di sana aja susah untuk masuk Bang. Oke. Ya, Di Myanmar? Ya, Di Miyawadi. apalagi- Di Miyawadi, ya. Apalagi perwakilan kita yang berada di sana kan. Meskipun dia tidak konflik, perwakilan kita tidak bisa langsung Bang. Oh, Misalnya tidak bisa langsung, mendapat ya. laporan, kemudian ada yang disekap atau ada yang diperbudak di sana, itu kementerian kita perwakilan nggak bisa langsung. Oke. Harus melalui otoritas. Banyak regulasi yang harus diikuti gitu. Oke. Nah Mas Freddy, mengingat bahwa kita tahu mungkinnya di sana tuh wilayah berbahaya dan sampai mereka pun mengklaim bahwa kita pun otoritas di sana nggak bisa masuk sembarangan ke wilayah tersebut. Kira-kira menurut Mas Freddy pandangannya sebagai kuasa hukum dari SBMI juga, kira-kira ada kemungkinan nggak sih untuk antar negara bekerja sama untuk saling memberantas human trafficking ini di Myanmar khususnya? Ya, makanya kami ini kan sekarang kita menjadi ketua ASEAN. Oh, Jadi Indonesia. Indonesia. Ya, dan Kemarin kami di sebenarnya Labuan Bajo. SBMI sendiri memang mendukung penuh untuk supaya tindak pidana perdagangan orang ini harus menjadi isu pertama untuk kita berantas. Karena ini kejahatan yang luar biasa kan? Karena memperdagangkan manusia ya, bisa dibudak dan bahkan bisa pada penjualan organ tubuh. Makanya kita sangat serius untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang pastinya ya kita serahkan ke Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas yang ada di Indonesia maupun mungkin ke jaringan yang lebih tinggi. Karena yang kita lihat selama ini yang ditangkap ini kan Bawahnya. yang bawah-bawah aja kan, Oh, iya, nggak pernah bawahnya, kita betul, membongkar sampai mana sih Sindikatnya gitu ya, sindikatnya iya gitu betul kan. betul betul. Karena ini kan sudah menjadi bisnis internasional, Pak. Iya betul betul. Makanya mungkin itu yang perlu ditingkatkan lagi. Oke. Nah Mas kan kalau misalnya serikat buruh itu kan biasanya lingkupnya nggak cuma nasional ya Mas ya. Biasanya ada yang lingkup internasional, bisa ada namanya diplomasi antar serikat kan ada ya kayak gitu. Nah SBMI sendiri berserikat nggak dengan mungkin serikat buruh di negara lain atau mungkin berkomunikasi saja, ada nggak seperti itu? Banyak Bang, jaringan kita seperti IOM, kemudian ILO. Itu IOM itu apa tuh Mas kalau boleh tahu? Kalau IOM itu organisasi internasional organisasi migration. Oke. Ya, sebenarnya saya nggak bisa menjelaskan juga. Oh iya gitu ya. iya. Kemudian ada ILO itu internasional labor organization. Ini adalah organisasi BBB Bang. Oke. Iya. Kemudian banyak ada MFA. Kemudian ya Pak, banyak. Memang berserikat juga ya, maksudnya Bahkan bersinergi kita gitu. SBMI mempunyai cabang perwakilan luar negeri Bang. Oh iya. Ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di Amerika, ada di
Satu lagi itu di Malaysia. Malaysia luar biasa. Ya, SBM semoga ternyata kedepannya mungkin lebih banyak lagi Betul. orang-orang dan juga negara-negara yang mungkin mau bekerja sama, mau memberantas human trafficking ini di berbagai negara juga ya. Betul, Karena amin. sangat menyayangkan sekali ketika kita melihat saudara-saudara kita sendiri diperlakukan secara tidak manusiawi. betul. Baik Ibu, berbicara soal tersangka dari kasus ini, khususnya yang 20 WNI yang Iya. di Myanmar, itu sudah tertangkap saat ini. Dia tertangkap pas tanggal 9 ya, tanggal 9 hari Tanggal, Selasa. ya. Bulan ini. Bulan ya. Jadi Oke. anak-anak dievakuasi tanggal 6, tersangka ditangkap di salah satu apartemen di Bekasi, Harapan Indah. Oke. Berdua di posisinya. Sekarang udah jadi tahanan Bareskrim ya. Oh, sudah diproses berarti, Wanita Bu, ya? satu, Sudah, perempuan sudah. satu. Suami istri? Wanita satu, laki-laki satu. Bukan, partner kerja. Oh, partner bilangnya kerya. partner kerja. Oke. Oke. Berarti sedang diproses berarti ya? Iya, sekarang, Bu? lagi diproses. Oke. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan seadil-adilnya diproses dan Iya, juga amin, diungkap amin. lagi di Betul. atasnya itu ada Betul. siapa-siapa aja. Gitu. Itu udah pesannya BP2MI Pak Beni ya. Pak Harus Beni, diberantas Pak sampai Beni ke Ramdhani. atas-atasnya. Nah Mas, menurut Mas nih, mungkin ini pernyataan Mas Beni, Mas Beni, Mas Freddy, saya jadi lupa namanya. Nah, Mas Freddy, menurut Mas gitu kan, ini kan secara implementasi memang sama undang-undang tuh agak kontradiktif ya. Ya. Nah, menurut Mas tuh perlu nggak sih undang-undang direvisi atau memang perlu dikuatkan di dalam instansi tiap-tiap yang berkaitan Betul. tentang migran? Kalau ini sebenarnya ini undang-undang ya Pak ya. Iya, Tetapi kalau saya boleh masuk pada Undang-Undang 18 tahun 2017, ini kan ancaman pidana itu tidak ada minimal, Bang. Oke, Karena adanya maksimal. adanya maksimal, oke. Dan karena negara kita sangat toleransi, kadang-kadang minimal ini menjadi hilang. Minimal menjadi hilang, Ya, oke. ya, Kasusnya ada nih. Iya, oke, siap. Ya nggak? Iya, betul. Jadi gitu. Iya, oke. Minimal oke. 12 tahun jadi 1 tahun. iya, Mas. betul. Makanya kita gunakan Inisiasi. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 21 tahun 2007. Di TPPO memang ada minimal. Seperti ini kan kita gunakan pasal 4 bahwa di sana minimal penjara 3 tahun, maksimal itu 15 tahun, Bang. Oke. Dan denda 600 juta, minimal denda 120 juta. juta. Jadi ada minimal. Jadi nggak bisa dikurang daripada minimal itu kan. Mm-mm. Ya, serendah-rendahnya 3 tahun gitu. Nah, kalau di Undang-Undang 18 itu tidak ada minimal, bisa hilang. Oke, berarti kurang efektif artinya. Kurang Iya. efektif ya memang. Artinya menurut Mas itu perlu namanya ada revisi nggak kalau kayak gitu? Atau memang mungkin pendapat apa gitu yang mungkin lebih kita agar konsen gitu terhadap kasus TPPO ini gitu? Sebenarnya kalau untuk kasus TPPO ya kita kalau kita gunakan pasal 21 Undang-Undang 2007 nih Bang ya. Karena memang di sini undang-undang ini sudah bagus, Oke. tapi implementasinya yang perlu dikuatkan lagi Oke. dan keseriusan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas. Ini sudah cukup undang-undangnya. Memang ada kekurangan pada saat penghitungan hak restitusi, Bang. Kadang-kadang tersangka ini ataupun terdakwa lebih memilih untuk menambah kurungan daripada membayar restitusi kepada korban. Ini yang perlu diperbaiki, Iya, mungkin direvisi ya. Dan hakim-hakim juga saya iya. rasa harus tegas untuk memberantas ini, karena salah satu menurut saya untuk mencegah yaitu ya harus menegakkan hukum yang Betul. Adil-adilnya. Bukan Oke. cuma undang-undang aja, tapi Benar. para pelaku hukumnya pun harus tegas juga, harus adil juga ya Mas ya. Dan jangan ngurus masalah pas viral aja. Betul. Nah, ini sedikit sentilan dari Kak Vira. Ingat Kak Vira, Wisnu nggak nyindir ya. Jadi gitu. Oke, untuk Ibu Raida dan Iya. juga untuk Mas Freddy, terima Betul. kasih sekali sudah hadir Iya. di Pentok. pada Terima channel kasih ini. banyak Mas Freddy, terima kasih banyak Ibu. Betul. Mas, Semoga Mbak. untuk ke-20 WNI korban di Myanmar ini secepatnya pulang ke Indonesia dengan keadaan selamat, Amin. sehat walafiat, Amin. jiwa dan raganya. Ya, amin. Untuk Mas Freddy juga mudah-mudahan SBMI ke depannya semakin Besar, semakin mempunyai kuat. besar. Iya, maksudnya Pengaruh masif. juga. Iya, betul. untuk bisa membantu kasus-kasus seperti ini. Ya. Seperti itu.
Untuk Indonesian di rumah, mungkin ini saja pembahasan kita kali ini. Bingung saya mau ngomong apa lagi. Iya betul, saya juga Deg-degan loh. sama. Oke, itu aja dari kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk semua program pinusi.com. Aku Syafira dan ini juga ada Wisnu Hasanuddin. pamit. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.